Al-an nadkhul ila al-qa'idah at-taliyah ya, hiya al-hal. Ma na'rif ma huwa al-hal. Nah, jadi kita belajar tentang hal. Hal itu keterangan keadaan dalam bahasa Indonesia ya. Jadi hal itu isim nakirah yang dibaca mansub untuk menjelaskan keadaan yang terletak sesudah kalimat utuh. Jadi kalimatnya sudah utuh, sudah sempurna, nah, kemudian keterangan keadaan ditambahin ya, biar lebih tahu bagaimana keadaan seseorang. Misal, adhabu ilal masjid. Ya, kata-kata adhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Kan sudah jelas ya. Udah menjadi jumlah mufidah ya. Jumlah yang dapat dipahami. Adhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Bagaimana kamu pergi ke masjid? Nah ini menjelaskan bagaimana keadaan kamu pergi ke masjid itu disebut dengan kata keterangan atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan hal. Masyian alal aqdam. Jadi masyian di sini adalah masyian berjalan kaki alal aqdam. Ini bahasa Arab masyian alal aqdam. Jadi ini adalah halnya. Ya isim nakiroh. Nah ini nakiroh. Ya, jadi tidak ada al. Mansub. Nah, dibaca nasob. Nah, karena dia ini adalah isim mufrad pakai fathah. Yang menerangkan keadaan. Ini namanya hal. Jadi definisi hal adalah isim nakiroh yang dibaca nasob untuk menjelaskan keadaan yang terletak setelah kalimat yang utuh. Ya, adhabu ilal masjid masyian alal aqdam. Jadi seperti maf'ul bih ya. Tapi ini untuk menerangkan keadaan. Jadi mansub. Nah, ada macam-macam hal ya. Ada macam-macam hal. Nah, ini sama seperti macam-macam khobar ya, anwa al-khobar. Hal ada 3 macam. Ya. Anwa al-hal ada 3 macam. Pertama mufrad, kemudian jumlah dan syabih jumlah. Soal mufrad berarti adalah cuma satu kata, ya, bukan berupa jumlah. Misal adzahabat talib ila jami'ah raqiban as-sayyarah. Dzahabat at-talibatu ila jami'ah raqibatan as-sayyarah. Ya. Jadi kalau ini at-talibatu ini raqibatan. Menjelaskan ya. Disesuaikan dengan siapa yang dijelaskan. Zahaba at-talibani. Nah, ini kalau 2 ila jami'ah raqibaini. Atau raqibai as-sayyarah. Zahaba at-tullabu ila jami'ah raqibina as-sayyarah atau raqibis sayyarah. Nah, meskipun ini adalah tasniyah atau jamak, tetapi karena dia adalah satu kata, maka disebut dengan hal mufrad. Jumlah hal, contoh, ata'allamu al-lughah al-arabiyyah. Saya belajar bahasa Arab. Halnya, wa qalbi masrur dan hatiku senang. Ya. Wa qalbi, ini adalah hal. Wa qalbi masrur, ini adalah hal. Hal jumlah ismiyah. Nah, biasanya kalau hal jumlah itu biasanya ada wawunya. Yang menandakan itu adalah wawu haliyah. Jadi yang menghubungkan kata atau kalimat sebelumnya dengan penjelasan atau keterangan keadaan. Wa qalbi masrur. Dhahabtu ila UII wa qalbi masrur. Qabiltu fi UII wa qalbi masrur. Saya diterima qabiltu di UII dan hatiku sangat senang. Atau hal jumlah fi'liyah misal sami'tu al-ustadz yashrahu darsan. Nah ini. Sami'tu al-ustadz, saya dengar ustadz. Yashrahu, sedang menjelaskan pelajaran. Nah, cirinya kalau hal jumlah fi'liyah adalah
ketika ada fiil terletak sesudah, ya, sesudah ma'rifat, maka ini mesti hal jumlah fi'liyah. Sami itu al-ustad yashrahu darsan. Ya. Jadi, sami itu saya mendengarkan ustaz sedang menjelaskan pelajaran. Nah, sedang menjelaskan ini adalah hal jumlah fi'liyah. Atau syabih jumlah. Ra'aitul hilal bainas sahabi fa kharaja ala qaumihi bi zinati. Sama seperti anwa khobar yang syabih jumlah itu berupa jar majrur atau dzaraf. Jadi ini macam-macam hal, ya. Nah, ini sebagai tambahan dalam membuat hal, ya, dalam membuat hal itu biasanya bisa jadi biasanya ala wasni fa'ilun. Jadi isim fa'ilnya fa'ilun. Hal itu biasanya fa'il atau maf'ulun. Ya. Maka misal adhabu ilal masjid masyian, masyian, ya. Ini adalah fa'ilan. Atau misal tadi kubil tuh atau najah tuh fil imtihani masruron. Ya, najah tuh misal. Najah tuh saya lulus ujian dengan maf'ulan, masruron ala wasni maf'ul. Nah, itu. Ya, maf'ul itu berarti di senang hati. Jadi biasanya berupa fa'ilun, isim fa'il, ala wasni fa'il atau maf'ul. Ya. Baik, sampai sini. Bisa dipahami ya?